Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, sekarang adalah pertemuan kedua untuk kegiatan Ihya Ramadan kita. Setelah di pertemuan pertama kita belajar tentang sholat sunnah tarawih. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang tata cara kita melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Sholat sunat Idul Fitri adalah termasuk ke dalam sholat sunat hari raya yang sangat dianjurkan sekali oleh Rasulullah SAW. Bahkan kita ketahui bahwa hukum sholat sunnah ini adalah hukumnya sunnah, kemudian sunnah muakkad. Meskipun ada beberapa sebagian orang yang mengatakan, ada yang mengatakan sampai katanya wajib sholat sunat Idul Fitri ini, tapi itu tidak masyhur ya. Tetap saja kita harus meyakini bahwa sholat sunnah Idul Fitri ini adalah termasuk ke dalam sholat sunnah yang kemudian sholat sunatnya adalah sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah Idul Fitri ini tentunya gampang-gampang susah begitu ya. Disebutkan gampang-gampang susah itu dalam arti begini, gampangnya itu adalah ya sama saja seperti sholat kita, hanya ada tambahan beberapa gitu pada gerakannya. Kemudian susahnya adalah kadang-kadang kita lupa beberapa gerakan tambahan dan bacaan-bacaannya karena dilaksanakannya hanya 1 tahun 2 kali. Nah, di sini Bapak khusus akan melaksanakan sholat Idul Fitri, jadi bukan juga dengan sholat Idul Adha. Jadi kita khusus berbicara tentang sholat sunat Idul Fitri. Sholat sunat Idul Fitri adalah sholat sunat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Sekali lagi, sholat sunat Idul Fitri adalah sholat sunat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, yang dilaksanakan pada waktu duha, ya, dimulai dari waktu duha dan waktu berakhirnya pun sampai akhir waktu duha. Salat sunat Idul Fitri ini boleh dilakukan sendiri, munfarid, dan boleh dilaksanakan secara berjamaah. Jadi yang kita ketahui kan selama ini salat sunat Idul Fitri ini harus dilaksanakan secara berjamaah. Tapi sebetulnya jika ada dalam keadaan terdesak, jika ada dalam keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sebetulnya sah-sah saja, boleh-boleh saja kita melaksanakan sholat Idul Fitrinya ini kemudian sendiri atau munfarid di rumah. Atau sebetulnya bisa dengan cara kita melaksanakan sholat idnya berjamaah, karena melaksanakan sholat id ini ya berbeda dengan melaksanakan sholat Jum'ah, yang kalau sholat Jum'ah ini ada aturan tertentu minimal harus berjumlah 40 orang. Nah, ini Idul Fitri tidak ada aturan minimal dalam bilangan jumlahnya. Artinya silakan saja anak-anakku yang kemudian ada pada zona merah, kemudian tidak bisa melaksanakan sholat idnya di masjid karena masjidnya tidak menyelenggarakan, karena ada kegiatan social distancing dan kegiatan PSBB itu gitu ya, ada program itu maksudnya, sehingga jangan sampai melewatkan sholat sunat Idul Fitri ini. Laksanakan saja di rumah, baik itu sendiri atau lebih baiknya berjamaah bersama orang tua dengan orang tua kita yang menjadi imam. Bagaimana Pak kalau dilaksanakan sendiri khutbahnya? Nah, hukum melaksanakan khutbahnya pun sendiri adalah sunnah ya. Kalau bisa melaksanakan khutbah ya bagus, begitu. Kalau tidak juga tidak masalah. Jadi setelah melaksanakan sholat id kita bersalam-salaman saja, itu tidak masalah karena khutbah pada sholat id juga hukumnya sunnah. Ya, kalau dalam keadaan darurat seperti itu ya. Nah, jika dalam kondisi normal ya artinya kita laksanakan saja sebagaimana biasa. Baik, itu tadi Bapak sudah jelaskan di awal, sholat sunnah Idul Fitri adalah sholat sunat hari raya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, dilaksanakannya adalah di waktu duha. Sholat sunnah Idul Fitri ini ada kekhususannya. Yang pertama ada
pada waktu pelaksanaannya, hanya bisa dilaksanakan tepat pada tanggal 1 Syawal saja. Yang kedua, waktu yang melaksanakannya selain pada tanggal, jamnya dilaksanakan pada waktu duha, ya, kira-kira setengah 7 atau jam 7 biasanya itu sudah masuk waktu duha, kita bisa melaksanakan sholat id itu. Kemudian dilaksanakannya tadi bisa secara munfarid atau berjamaah, tapi lebih baik berjamaah. Jika tidak memungkinkan karena kita ada dalam masa sulit, yakni pada penyebaran virus COVID-19 ini, maka adik-adik atau anak-anak bisa melaksanakan sholatnya di rumah saja berjamaah, ya. Adapun khutbahnya tadi hukumnya adalah sunnah, bisa dilaksanakan juga bisa tidak. Berbeda dengan khutbah Jumat yang hukumnya adalah wajib, ya, yang akan mempengaruhi keabsahan sholat Jumat itu sendiri, begitu. Kalau sholat id itu khutbahnya tidak berpengaruh kepada sholat idnya. Bagaimana tata cara kita mau melaksanakan sholat sunnah id? Yang pertama, sholat sunat Idul Fitri ini ada hal-hal yang kemudian kalau kita mau melaksanakan sholat id perlu persiapan dulu. Misal ya begini, sholat Idul Fitri ini dengan Idul Adha perbedaannya satu, kalau Idul Fitri ini disunahkan sebelum berangkat sholatnya kita makan terlebih dahulu, ya. Jadi sebelum berangkat kita ke masjid untuk melaksanakan sholat id, yang disunahkannya yang harus kita lakukan adalah kita sarapan dulu, makan dulu, ya. Biasanya sudah ada opor, ya, sudah ada ketupat, makan dulu saja, begitu, ya. Sudah makan, begitu, ya. Tentunya kita tadi diawalinya sudah mandi, tentunya sudah pakailah pakaian terbaik. Artinya bukan pakai baju baru, tapi pakailah pakaian yang terbaik, ya. Dengan maksud apa? Dengan maksud untuk memuliakan hari raya Idul Fitri. Harapannya dengan memuliakan hari raya Idul Fitri, kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakai pakaian yang terbaik. Kalau bisa usahakan berwarna putih. Kalau tidak apa-apa, yang ada saja. Kemudian usahakan pakai wangian, ya. Wangian yang lebih afdol lagi, lebih utama wangian yang tidak mengandung alkohol tentunya, ya. Wangian-wangian khusus yang kita gunakan untuk sholat. Jadi tampak sudah siap, maka yang harus dilakukan adalah berangkat seawal mungkin atau sepagi mungkin ke masjid. Nah, di saat kita berangkat itu, maka yang harus dilakukan adalah jangan melamun. Dari rumah kita berangkat menuju ke masjid ini, kita harus melantunkan takbir, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sambil berjalan kaki kita, indah sekali. Karena memang ada satu keterangan yang dikatakan hadis yang berbicara tentang hal itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika yahruju yaumal fitri, bahwa Rasulullah keluar dari rumah di hari raya Idul Fitri, fayukabbiru hatta ya'ti musalla. Kemudian Rasulullah membaca kalimat takbir di perjalanan sampai Rasulullah tiba di musalla atau tiba di masjid untuk melaksanakan sholat itu. Nah, ini bagus. Jadi di perjalanan dari rumah sampai ke mushola, sampai ke tempat di mana kita akan melaksanakan sholat id, jangan melamun, tapi membaca takbir dengan khusyuk, ya. Takbirnya 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian Allahu Akbar, walillahil hamd. Yuk coba bareng sama Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahdu sekali di perjalanan sambil kita mengingat, ya, momen-momen bulan Ramadan yang indah. Kita bisa tadarus, bisa pengajian, bisa ibadah sahur bareng, ya, bisa buka bersama dengan orang tua di rumah. Diakhiri dengan
takbir itu sambil menuju musola dihayati dengan hati, dipahami artinya. Ya, melangkahkan kaki penuh kekhusyuan sampai kita ke musola mendapatkan pahala berlipat, maka setiap bumi yang kita lewati itu akan ikut mendoakan kita. Ya. Nah, kemudian begitu sampai ke musola itu karena ada di waktu duha, kalau itu memang masjid tempatnya, maka laksanakanlah sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, kalau tempatnya di masjid, yang harus kita lakukan adalah sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu bagus sekali. Kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jangan sholat sunat qoblah, karena tidak ada sholat sunat qoblah. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang mempertegas bahwa di hari raya Idul Fitri atau di sholat Idul Fitri ini tidak ada sholat qoblah dan ba'da. Hadisnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha al fitri, bahwa Rasulullah melaksanakan keluar dari rumah untuk melaksanakan hari raya, salat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, gitu ya. Fa shalla raka'ataini, Rasulullah hanya salat 2 rakaat saja, lam yusalli qablaha wala ba'daha, dan Rasulullah tidak melaksanakan salat qablah dan ba'da. Artinya tidak ada sholat qoblah dan ba'da. Paling kalau kita berangkatnya menuju masjid, sholatnya di masjid, artinya kita bisa tahiyatul masjid. Tapi kalau sholatnya di lapang misalnya begitu ya, atau di madrasah di lapang, itu nggak usah sholat tahiyatul masjid karena nggak ada sholat tahiyatul lapang begitu. Atau mungkin kita berangkatnya misalnya agak siang sedikit begitu ya, sholatnya dilaksanakan jam 7, kita berangkatnya setengah 7, kita sampai ke lokasi jam setengah 7 lebih 10, maka kita bisa melaksanakan sholat duha dulu 2 rakaat, itu yang paling. Jadi tidak ada diniatkan sholat qoblah Idul Fitri ya. Itu begitu sampai ke musola, sampai ke masjid, sampai ke tempat atau ke lapang di mana kita akan melaksanakan sholat Id, kalau memang memungkinkan begitu, artinya kita duduk, kita ikut bertakbir bersama sampai menunggu waktu tiba untuk melaksanakan sholat Id. Nah, perbedaan melaksanakan sholat Id dengan sholat Jumat atau khutbah Id dengan khutbah Jumat, kalau khutbah Jumat itu adalah khutbah dulu kemudian sholat. Nah, kalau di Idul Fitri adalah sholat dulu baru kemudian khutbah. Itu ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan di soal apakah perbedaan sholat khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha, jawabannya adalah kalau khutbah Idul Adha kalau khutbah Jumat maksudnya, apa perbedaan khutbah Jumat dan khutbah Idul Fitri? Kalau khutbah Jumat itu dilaksanakan setelah atau sebelum melaksanakan sholat, kalau khutbah Idul Fitri dilaksanakan setelah melaksanakan sholat. Itu perbedaannya. Nah, maka yang kita lakukan adalah sholat. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini mustaqbilah kiblati adaan lillahi ta'ala. Andai kata melaksanakannya memang harus terpaksa karena keadaan serius penyebaran virus COVID-19 ini, kita di rumah, niatnya begitu. Usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini mustaqbilah kiblati adaan lillahi ta'ala. Tapi andai kata kita melaksanakannya misalnya berjamaah, ya kita jadi makmum, niatnya adalah usolli sunatan li'idil fitri rakaataini mustaqbilah kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala ya. Kemudian bertakbir Allahu akbar. Nah, setelah bertakbir begitu ya, bacalah jangan langsung baca doa iftitah, tapi kemudian membaca tasbih dulu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di rakaat pertama tambahkan 7 takbir tambahan. Jadi tadi takbiratul ihram yang pertama Allahu akbar. Nah, itu sudah ya. Nah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir lagi Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai 7 kali Allahu akbar. Tidak termasuk dengan takbiratul ihram ya. Jadi takbiratul ihram tadi berpisah, kemudian tasbih, kemudian takbir 7 kali Allahu akbar, tasbih, takbir lagi, takbir lagi, tasbih sampai 7 kali, baru kita membaca doa iftitah begitu. Di rakaat pertama ditambahkan takbir 7 kali. Kalau di rakaat kedua ya kita ditambahkan itu ditambahkan takbirnya sebanyak 5 kali saja. Nah, surat-suratnya kalau bisa kamu baca surat rakaat pertama surat Qaf
ya. Rakaat kedua adalah surat Qamar. Itu betul ada di hadis Rasulullah SAW, bukan kebetulan karena bapak namanya Qamar ya, bukan. Karena memang dari Rasulullahnya begitu. Rakaat pertama baca surat Qaf, di rakaat kedua baca surat Al-Qamar. Tapi kalau bisa, kalau tidak bisa, baca saja yang mampu. Setidaknya baca surah Al-Ghasyiyah atau Hadisul Ghasyiyah. Masa itu tidak hafal ya? Kalau murid Darul Falah bapak yakin sudah hafal. Itu di rakaat kedua kamu baca Sabihis misalnya ya, atau baca, kalau tidak hafal juga baca sajalah yang hafal begitu. Itu adalah tata cara pelaksanaan sholat Id sampai diakhiri dengan salam. Jadi perbedaannya adalah satu pada niat, kemudian kedua ada tambahan takbir di rakaat pertama sebanyak 7 kali, kemudian di rakaat kedua sebanyak 5 kali, kemudian salam. Kalau kemudian melaksanakannya secara berjamaah dan di masjid atau di lapang ya, maka setelah sholat kita dengarkan dulu khotibnya melaksanakan khutbah Idul Fitrinya. Setelah itu kita bersalam-salaman dengan yang ada di masjid sana di saat melaksanakan. Nah, kalau kondisinya di rumah ya kita bersalaman dengan orang tua kita saja, dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, setulus hati. Menjadi momen di mana kita meminta maaf atas kesalahan yang sudah kita lakukan, baik yang disengaja atau tidak. Nah, itu adalah sekelumit tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bapak harap kalian bisa memahaminya dengan jelas ya. Artinya kalau keadaannya memungkinkan untuk melaksanakan sholat di luar, silahkanlah sholat di lapang, di masjid, mengikuti kiai, guru-guru kita, Pak Ustadz yang ada melaksanakan sholat di mana. Tapi jika tidak memungkinkan karena berada di zona merah, tidak usah memaksakan. Cukup melaksanakan sholat Id ini di rumah saja bersama keluarga, dan itu pun sudah cukup. Insya Allah Allah akan memakluminya karena memang keadaannya ada dalam keadaan yang sulit. Sekali lagi Bapak ucapkan sehat selalu, sampaikan salam kami dari keluarga besar Darul Falah ke orang tua kalian ya, sampai pada akhirnya nanti di hari raya Idul Fitri. Bapak ucapkan mohon maaf atas kesalahan Bapak selama Bapak mengajar, selama kita bertemu di Darul Falah. Kalau ada ucapan Bapak atau tingkah laku Bapak atau apa saja yang sekiranya tidak berkenan dari keluarga besar Darul Falah, Bapak memohon maaf. Sampaikan salam silaturahmi kami kepada keluarga kalian. Sehat selalu, dan Bapak percaya dan yakin insya Allah masa sulit ini, masa di mana penyebaran virus COVID-19 ini akan segera berakhir. Kita sama-sama berdoa semoga kita segera pulih, keadaannya menjadi normal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga tamat sampai hari Raya Idul Fitrinya, dan selamat nanti melaksanakan salat hari Raya Idul Fitri dengan berbekal ilmu yang sudah Bapak ajarkan barusan. Meskipun sederhana, silahkan tambahkan dengan membaca dari berbagai kitab, dari berbagai buku, mendengarkan ceramah-ceramah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.